Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saat ini bangsa Indonesia sedang bersuka cita. Agenda nasional pelantikan presiden dan wakil presiden telah terlaksana dengan baik pada tanggal 20 Oktober tahun 2024. Mari kita dukung bersama, kita doakan bersama perjalanan kehidupan bangsa dan negara kita. Siapapun yang menjadi pemimpin di dalamnya, sebagai warga negara yang baik, kita harus mendoakannya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita akan menjawab pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 27 Oktober sampai tanggal 2 November tahun 2024. Apa yang tersaji di sini sesungguhnya merupakan penjabaran dari kitab Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 3 pertanyaan yang diajukan di sini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pernyataan pemazmur dalam Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-22? Orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya akan mewarisi bumi atau tanah. Yang kedua, mengapa persoalan warisan sering menjadi sengketa dalam keluarga? Yang ketiga, bagaimana peran gereja dan keluarga menjadikan Alkitab sebagai dasar pengajaran agar umat Tuhan hidup takut akan Tuhan. Saudara sekalian, mari kita langsung saja masuk pada pertanyaan nomor 1. Apa yang dimaksud pernyataan pemazmur dalam Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-22? Orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya akan mewarisi bumi atau tanah. Saudara, dari perikop Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-22, pernyataan orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya akan mewarisi bumi atau tanah, kita temukan dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Bunyinya seperti ini, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Saya sangat senang membaca 2 ayat ini dan saya bersuka cita atasnya. Mengapa? Di sini saya melihat ada 3 berkat. 3 berkat yang diterima oleh orang yang takut akan Tuhan. Jadi kalau kita mengambil keputusan ataupun mengambil sikap menjalani kehidupan takut akan Tuhan, ingat ada 3 berkat yang akan kita terima. Yang pertama, Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Itu berarti hikmat Tuhan ada padanya, sehingga dia tahu kemana dia harus melangkah. Yang kedua, berkat yang kedua, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Ini luar biasa saudara sekalian, bukankah kita manusia mendambakan kebahagiaan? Nah, firman Tuhan saat ini memberikan kepastian bahwa kebahagiaan itu menjadi bagian hidup orang yang takut akan Tuhan. Berkat yang ketiga, anak cucunya akan mewarisi bumi. Kata mewarisi di sini itu diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Ibrani yiras, dari kata yaras, arti harfiahnya mengambil alih. Jadi mewarisi bumi sesungguhnya menunjuk pada kekuatan yang Tuhan berikan untuk mengambil alih bumi, untuk mengambil alih tanah. Maksudnya, mewarisi bumi berarti bumi ini tetap menjadi tempat berpijak orang yang takut akan Tuhan dan keturunannya tidak akan pernah putus. Saudara, kebahagiaan orang tua adalah ketika mereka menyaksikan anak cucu mereka bahagia. Nah, ini adalah berkat yang Tuhan sediakan bagi orang yang takut akan Tuhan. Dari ayat 1 kita tahu perikop ini merupakan kesaksian iman dari seorang raja di Israel yang bernama Daud. Dari 150 pasal dalam kitab Mazmur, Raja Daudlah yang paling banyak menulis kitab Mazmur. Dia menggubah Mazmur sebanyak 73 kali.
Asaf, seorang Lewi yang berkarunia musik dan nubuat, juga menulis mazmur, tetapi hanya sebatas 12 mazmur. Bani Korah 10, Salomo 2, Musa, Heman, dan Etan masing-masing hanya 1. Raja Daudlah yang paling banyak menggubah syair mazmur, sebanyak 73 kali. Nah, kata mazmur itu diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Ibrani, Tehillim, artinya puji-pujian. Kitab Mazmur merupakan kumpulan lagu berbentuk puji-pujian yang di dalamnya juga berisi pengajaran. Nah, Mazmur 25 merupakan salah satu mazmur yang ditulis oleh Raja Daud. Mengapa Daud menyebut orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya akan mewarisi bumi? Dari Mazmur 25 kita menemukan bahwa semuanya itu berpijak dari pengalaman hidup Daud sendiri. Pertama, perhatikan ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ternyata ada orang yang memusuhi Daud. Ada orang yang benci dengan Daud. Ada orang yang tidak suka dengan Daud. Ada orang yang jalan pikirannya tidak sejalan dengan pikiran Daud. Jadi dia benar-benar benci kepada Daud. Tapi apa kata Daud? Daud percaya kepada Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Itu kesaksian Daud dari perjalanan kehidupannya. Setiap orang yang menantikan Tuhan, dia tidak akan mendapat malu. Yang kedua, ayat 7 sampai ayat yang ke-11, Daud mengakui segala dosanya di waktu muda. Dan dia mengatakan, Tuhan membimbingnya. Tuhan mengajarkan segala jalannya. Ketika dia mengakui segala kesalahan dan dosanya, Tuhan membimbingnya. Tuhan mengajarkan segala jalannya. Yang ketiga, ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Daud bersaksi, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Bayangkan saudara sekalian, Tuhan bergaul karib. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan ini yang dialami oleh Daud. Dia selama hidupnya bergaul karib dengan Tuhan. Ini tentu saja menarik saudara sekalian untuk menjadi bahan refleksi bagi kita semua. Betapa indahnya menjalani kehidupan yang akrab dengan Tuhan. Yang keempat, ayat 16 sampai ayat yang ke-22. Ada banyak orang yang benci dengan Daud. Dan Daud mengambil sikap berlindung kepada Tuhan sambil terus menjaga kejujuran dan ketulusan menjalani hidup. Sulitnya menjalani hidup di situ. Jujur dan tulus. Jujur dan tulus. Daud tidak hanya memikirkan dirinya. Daud berdoa agar Tuhan membebaskan Israel dari segala kesesakannya. Ini semua adalah kesaksian Raja Daud. Betapa dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi dia juga mengingat bangsanya. Dan dia minta kepada Tuhan agar Tuhan membebaskan bangsa Israel dari kesesakan hidupnya. Untuk itu Daud menunjukkan betapa penting sekali menjalani kehidupan yang takut akan Tuhan. Kata takut akan Tuhan itu diterjemahkan dari kata Ibrani Yare Yahweh. Kata takut di sini bukan dalam pengertian Tuhan itu menakutkan seperti hantu. Bukan juga dalam pengertian perasaan kita dipenuhi ketakutan terhadap Tuhan. Takut akan Tuhan menunjuk pada relasi yang penuh hormat kepada Tuhan. Relasi yang penuh hormat itu melahirkan ketaatan kepada Tuhan. Relasi yang penuh hormat membuat kita takut berbuat dosa dan selalu berjuang melawan dosa. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian jawaban saya untuk pertanyaan nomor 1. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2, mengapa persoalan warisan sering menjadi sengketa dalam keluarga? Ini menarik saudara sekalian. Pertanyaan ini, sebab ini adalah
hal yang sangat relevan dalam kehidupan kita. Betapa sering warisan itu menjadi pemicu sengketa. Relasi antar keluarga menjadi renggang karena warisan, dan saya pernah menyaksikan itu, bahkan pernah mengalaminya. Contoh sederhana, warisan tanah. Ketika orang tua meninggal dunia, warisan tanah itu sering menjadi sengketa dalam keluarga. Nah, mengapa bisa demikian? Berefleksi dari Mazmur 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-22, ada beberapa faktor penyebab. Yang pertama, ada yang merasa pembagian warisan itu tidak merata. Jadi sengketa itu muncul karena ada yang merasa bahwa pembagian warisan itu tidak merata. Sehingga lahirlah iri hati dan kebencian. Jadi, musuh dalam keluarga itu ternyata ada. Di saat ada yang tidak puas dengan apa yang telah dibagi, ketika ada yang iri hati, ketika ada yang membenci, di saat itu sengketa dalam keluarga tidak bisa dihindari. Yang kedua, ada yang merasa berhak atas warisan tersebut. Ini soal karakter, saudara sekalian. Misalnya dia merasa bahwa dia anak sulung, dia merasa dia punya hak, punya kuasa untuk menentukan berapa warisan yang harus dia miliki. Nah, hal yang seperti ini sering menjadi sengketa. Ketika kita tidak menghormati orang, ketika kita tidak menghargai orang lain, di saat itu terjadi perselisihan atau sengketa. Yang ketiga, keserakahan atas harta kekayaan. Dalam dunia ini ada saja orang yang serakah, yang ingin menguasai segalanya. Nah, kalau ada orang yang seperti itu, warisan menjadi sengketa. Yang keempat, adanya keterikatan emosional dengan warisan tersebut. Misalnya, selama ini dia yang mengelola warisan itu, selama ini dia yang menggunakan warisan tersebut. Sehingga terbangunlah ikatan emosional, dan ketika warisan itu dibagi, dia bereaksi dan tidak mau menerimanya. Yang kelima, kebutuhan keuangan yang berbeda-beda antar penerima warisan. Jadi kalau orang kekurangan uang, nah itu masalah. Nah, ketika ada warisan, dia yang paling ngotot agar dia mendapatkan yang lebih sehingga dia mendapatkan uang dari situ. Yang keenam, relasi antar keluarga yang renggang. Jadi kalau ada warisan, kemudian relasi antar keluarga renggang, di situ pasti akan terjadi sengketa. Yang ketujuh, tidak adanya rasa takut akan Tuhan. Kalau ada rasa takut akan Tuhan, warisan itu tidak menjadi sengketa dalam keluarga. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban saya untuk pertanyaan nomor 2. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3, bagaimana peran gereja dan keluarga menjadikan Alkitab sebagai dasar pengajaran agar umat Tuhan hidup takut akan Tuhan? Saudara, menjadikan Alkitab sebagai dasar pengajaran itu membutuhkan peran gereja, membutuhkan peran keluarga di dalamnya. Hal ini sangat penting agar pengajaran Alkitab terpelihara dalam kehidupan bergereja, terpelihara dalam kehidupan keluarga. Nah, di sini gereja dan keluarga bisa bersinergi. Peran yang dapat dilakukan, pertama, gereja harus dapat meyakinkan jemaat pentingnya Alkitab dalam kehidupan berkeluarga dan bergereja lewat mimbar pemberitaan firman. Jadi, mimbar pemberitaan firman dapat digunakan oleh gereja untuk menyampaikan betapa pentingnya Alkitab di dalam kehidupan bergereja maupun di dalam kehidupan berkeluarga. Yang kedua, gereja harus lebih sering melakukan pembekalan tentang Alkitab. Sebab ada banyak warga jemaat yang pengetahuan Alkitabnya sangat minim, bahkan nyaris tidak ada. Nah, gereja harus getol, gereja harus proaktif mengadakan pembekalan Alkitab, sehingga pengetahuan tentang isi Alkitab
dipahami, diketahui oleh warga jemaatnya. Yang ketiga, di dalam keluarga dibangun spirit membaca Alkitab dan banyak bersoal jawab tentang isi Alkitab. Waktu luang, coba kita gunakan untuk itu. Kita bicara tentang isi Alkitab, kita bersoal jawab tentang isi Alkitab, sehingga keluarga itu benar-benar menjadi keluarga yang dekat dengan Alkitab. Yang keempat, baik gereja maupun keluarga dapat memanfaatkan media sosial sebagai sarana memotivasi pentingnya belajar Alkitab. Itu peran. Gereja dapat memainkannya, keluarga juga dapat memainkannya. Kita sekarang berada di era teknologi informatika. Gunakanlah teknologi itu dengan baik, gunakanlah media sosial dengan baik, gunakan itu sebagai media untuk memotivasi warga jemaat, memotivasi keluarga-keluarga Kristen betapa pentingnya belajar kitab suci, betapa pentingnya belajar Alkitab, betapa pentingnya mendalami dan memahami isi Alkitab. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban yang boleh saya berikan untuk pertanyaan nomor 3. Dengan demikian, pertanyaan nomor 1, 2, dan 3 telah selesai saya jawab. Mintalah selalu hikmat Roh Kudus agar Dia menolong kita memahami kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.